Rudianto Asapa memang telah tiada. Namun jasanya bagaikan tinta emas yang selalu bernilai mahal. Siapa yang tak mengenal beliau di Sulawesi Selatan ini? Sosok pribadi yang tegas, berwibawa, konsisten, dan disegani seluruh kalangan. Tak hanya kepribadiannya, tindak tanduknya, tutur katanya, bahkan menjadi panutan jauh sebelum menjabat sebagai Bupati Sinjai kala itu. Andi Rudianto Asapa, seorang politikus kelahiran 26 Mei 1957 ini, membawa secerca asa bagi masyarakat Sinjai. Saat terpilih menjadi pemimpin 2 periode, 2003 hingga 2008, dan 2008 hingga 2013. Programnya yang bergerak di 3 pilar krusial menjadi yang paling dieluk-elukan. Sebut saja salah satunya yang paling membekas adalah kesehatan gratis. Kala masyarakat kelimpungan akan jaminan kesehatan yang mahal dan sulit dijangkau, Andi Rudianto justru menggagas program Jamkesda, Rp10.000 per kepala keluarga setiap bulannya. Program ini bagaikan benteng penyelamat di tengah gemuruh isu kesehatan yang katanya orang miskin dilarang sakit. Tak hanya di sektor kesehatan, Andi Rudianto Asapa juga berhasil menggratiskan biaya pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Prestasi ini membawa mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar ini mendapat julukan Sang Pelopor Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Keberhasilannya perlahan dikenal secara luas dan menjadi teladan bagi daerah lain. Kegigihan Andi Rudianto menyukseskan program-programnya tak semulus yang dibayangkan. Berbagai penolakan, penentangan, hingga ketidaksetujuan menjadi tantangan baginya. Bukan Andi Rudianto namanya jika harus mundur dan mengalah saat diterpa kerikil tajam sekalipun. Meski diakui tak mudah meyakinkan dan mengubah pola pikir sejumlah pihak, Andi Rudianto tak gentar demi mewujudkan harapan masyarakat. Baginya, masyarakat yang sejahtera dan dapat menikmati tidurnya di malam hari adalah kepuasan tersendiri. Selain 2 pilar tersebut, Andi Rudianto Asapa juga berhasil menjalankan pilar pembangunan di bidang keagamaan, menjadikan Sinjai Pandrita kita yang sesungguhnya. Masjid Islamic Center yang terletak di lingkungan Tanah Sang menjadi saksi kala tekad Andi Rudianto matang untuk menjadikannya pusat kajian ilmu agama dan lokasi pembinaan calon jamaah haji ke depan. Andi Rudianto juga berhasil menggaungkan dunia olahraga kebanggaan daerah ini. Taring pesepak bolanya mendadak tajam kala dibina dan diperhatikan bupati waktu itu. Sejarah mencatat, Persin Sinjai pernah lolos 8 besar pada kompetisi sepak bola U18 Piala Suratin 2009 silam. Berbagai sektor lainnya juga tak luput dari perhatian bupati yang berpasangan dengan Nur Syamsumus pada periode pertama dan Mas Salin Relatif pada periode kedua. Sektor perikanan, peternakan, dan berbagai sektor lainnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab ide brilian Andi Rudi bukan lahir hanya dari kabar angin, tapi mata dan telinganya saat belusukan ke desa-desa. Bahkan ia juga menjadi penggagas lembaga penyiaran publik lokal Sinjai TV dan Suara Bersatu FM pada 2012 lalu. Memori terakhir yang rasanya masih hangat diingatan, Andi Rudi Ramadan lalu melakukan safari, seolah menjadi tanda bahwa ia akan meninggalkan kita semuanya. Dalam kesempatan itu, Andi Rudianto tampak sangat bersahaja, membantu dan mendengar keluh kesah masyarakat, bahkan saat tak menjadi pejabat daerah.
Beberapa orang menjadi saksi perjuangan sosok ayah dua anak ini saat membangun Sinjai, kabupaten dengan penduduk kurang lebih 300 jiwa saat ini. Almarhum adalah salah seorang putra terbaik, dan ketika beliau memimpin Kabupaten Sinjai telah memperlihatkan sepak terjang kebijakan-kebijakan yang boleh dikatakan unggul. Jadi beliau saya kenal itu pertama sebagai orang yang pembelajar dia. Yang kedua saya kenal beliau itu pekerja keras. Ketika kami mendampingi beliau, kami melihat suatu sosok yang patut kita teladani sebagai seorang pemimpin. Beliau sangat tegas dan cerdas. Ketika dia disodorkan suatu program, biasanya dia tidak mau setengah-setengah. Jadi selalu ingin sesuatu yang besar. Alangkah baiknya apabila pemimpin-pemimpin berikutnya bisa menteladani sepak terjang beliau dalam memimpin daerah kita. Dan kita doakan insya Allah beliau selamat dunia akhirat ya. Semoga Tuhan mengampuni segala kesalahannya selaku manusia biasa dan menerima semua amal jariahnya. Lantas, seperti apa rekam jejak mantan Bupati Sinjai ini? Berikut perjalanan karir dan penghargaan yang diraih beliau semasa hidup. Andi Rudianto Asapa sebelum menduduki jabatan sebagai Bupati Sinjai memulai karirnya menjadi pengacara praktik. Kemudian mengemban amanah sebagai Ketua Yayasan Hukum Kencana Keadilan Sulsel, juga Direktur Law Film Andi Rudianto Asapa, SH dan Associate. Selain itu, beliau juga sempat mencicipi karir sebagai Direktur LBH Makassar, sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Nasional PBHI dan HAM Pusat, pimpinan Dewan Penyantun Yayasan LBHI Pusat, penasihat Pemda Goa, penasehat Pemkot Makassar, Lu Utara, dan juga Pangkep. Tahun 1996, Andi Rudianto Asapa pernah menerima penghargaan Cincin Emas sebagai tokoh Sulawesi Selatan dari PWI Harian Bina Baru. 1998, beliau menerima penghargaan Peniti Emas sebagai pria berbusana terbaik. 1997 kemudian terpilih sebagai salah satu dari 10 advokat terbaik se-Sulawesi Selatan oleh Fosdiami Makassar. Andi Rudianto juga sempat terangkat menjadi tokoh reformasi Sulsel dan warga kehormatan The City of Rapid City, South Dakota, Amerika Serikat. Beliau juga pernah menerima penghargaan Amanagapa Award dari DPD Persahi Sulsel. Andi Rudianto juga dikenal sebagai alumnus berprestasi dari Fakultas Hukum Unhas Makassar dan masih banyak penghargaan lainnya. Sepertinya tak ada kata yang pas untuk beliau selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena asa yang ia bangun bagaikan lentera di tengah gelapnya malam. Selamat jalan Andi Rudianto Asapa. Kebaikanmu bahkan saat engkau telah tiada akan menerangi langkahmu menuju pangkuan Sang Halik. Tempat terbaik untuk manusia yang rela berjuang demi kemaslahatan orang banyak. Tak ada kata terindah selain doa mengiring perjalananmu di alam barzah. Semoga jasamu selama menjadi pemimpin menolong beratnya timbangan kebaikanmu.